Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan IPO PT Trimitra Transpersada Tbk sudah hadir bersama saya di studio IDXN Pak Michael Tilon. Beliau adalah Direktur Utama PT Trimitra Transpersada Tbk dan juga Ibu Wani Wijaya, Direktur Corporate Secretary PT Trimitra Transpersada Tbk. Ya, halo Pak Michael, Bu Wani, apa kabar? Kabar baik, Pak. Semangat dan sumringah sekali hari ini sepertinya ya, karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Michael bisa memberikan juga sedikit cerita ya terkait dengan sejarah nih Pak, sejarah singkat terkait dengan profil perseroan. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pras. Jadi Trimitra Transpersada itu awalnya adalah perusahaan rental company. Oke. Didirikan dengan tujuannya sebagai rental company gitu. Berjalannya waktu berdiri itu kurang lebih di 2017 itu ada terjadi sedikit perubahan bisnis model. Oke. Ya, jadi kita melihat bahwa pada saat itu kan pemerintah sangat getol membangun infrastruktur yang luar biasa. Sehingga kita melihat itu adalah satu peluang yang bagus. Sehingga kita mengambil satu proses transformasi dari industri rental, kita masuk kepada industri logistik gitu. Ya kita belajar pada saat itulah gitu, yang mana kita hanya melayani hanya di transporter. Sebetulnya belum disebut logistik lah, kita masih disebut dalam kategori transporter, mengantarkan barang gitu loh. Gitu. Berjalannya sampai 2018, kita sudah punya keyakinan yang kuat bahwa industri ini adalah industri yang cukup bagus. Dan memang complicated, tapi pasar tuh bagus, besar, karena kita tahu negara kita kan terdiri dari island dan penduduknya relatif spread, Pak. Betul. Nah, akhirnya kita punya keyakinan itu, kita lahirkan satu brand namanya Bilog sebagai brand company untuk memperkuat posisi kita bahwa itu adalah kita akan masuk benar-benar di industri logistik gitu. Nah, berjalannya waktu kita melihat bahwa key sukses dari satu logistik itu adalah efisien. Bagaimana kita mengefisiensi distribusi barang ini gitu. Kalau kita hanya bermain pada transport, kita nggak bisa dapat angka efisien. Tuh, karena apa? Karena banyak constraint yang memang kita sudah maksimal dalam efisiensi di transport. Tetapi kalau di belakangnya preparation barangnya tidak maksimal, akhirnya kan tidak maksimal juga distribusinya, utilisasi kendaraan juga tidak maksimal. Akhirnya kita putuskan di 2022 kita masuk ke segmen warehouse. Dengan mendirikan anak usaha kita yang namanya Simpan Sini Aja. Kita masuk di warehouse, tapi kita lihat bahwa warehouse ini kan adalah satu industri lama sebetulnya, banyak itu. Dan peluang yang paling memungkinkan kita masuk itu adalah di cold chain, di warehouse gudang dingin. Jadi barang-barang frozen gitu. Kenapa kita milih frozen sebagai segmentasi kita gitu? Karena kita melihat bahwa kalau dry ini handling sangat simple gitu ya. Tapi kalau kita lihat frozen ini sesuatu yang memang special handling, sulit. Karena kita bicara adalah sangat rigid, dia ada lifetime, harus menjaga suhu. Nah, ini adalah betul. Ini adalah peluang yang bagus gitu. Artinya di mana kesulitan, biasa di situ ada peluang, Pak. Nah, akhirnya kita putuskan dengan Simpan Sini, kita masuk ke warehousing gitu. Dan berjalannya sampai hari ini sudah 1 tahun lebih, terlihat sangat bagus, menjanjikan. Dan saya sendiri kaget gitu ya. Ada di daerah-daerah tertentu yang kita coba penetrasi ke situ, ternyata antusiasnya luar biasa, marketnya luar biasa. Ternyata orang daerah itu kebutuhan terhadap frozen itu tinggi, sebetulnya tinggi. Cuma mungkin selama ini infrastruktur terhadap frozen ini kan belum terlalu memadai di Indonesia gitu ya. Frozen ini hanya ada banyak di daerah-daerah di pusat kota, terutama di kota-kota besar gitu kan. Di daerah growth-nya lumayan bagus, Pak. Nah, itu optimis kita bahwa memang ini adalah bisnis kita yang udah kita yakinin bahwa ini adalah jalur yang tepat untuk kita kembangkan terus ke depan. Baik, Pak Michael, ini menarik begitu ya.
milestone yang sudah beberapa kali dilakukan, transformasi bisnis yang juga terus berkembang. Nah, Bu Wani, lantas bagaimana? Apa sih yang melatar belakangi kalau kita bicara Perseroan akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat dan menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia? Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi sejalan dengan journey-nya dari Bilog ya Pak ya. Kita melihat secara fundamental dari bisnisnya Bilog from time to time itu sangat sustain. Jadi pertumbuhan dari revenue itu juga cukup baik. Kita melihat dari tahun 2022 sampai dengan performance 2024 itu kita growth cukup signifikan Pak. Jadi kita punya growth baik, kemudian juga kita punya performance cukup baik, baik dari sudut pandang revenue, terus laba, dan juga nanti kita melihat dari capital structure ya. Dan ke depan kita kan masih akan terus bertumbuh secara sustain dari 2025 sampai dengan 2029. Jadi kita melihat tahun ini itu merupakan hal yang sangat penting buat kami untuk masuk di bursa. Kenapa? Karena dengan masuk ke bursa kita itu mempunyai strategic move lah ya, sebagai suatu perusahaan yang kita boleh bilang naik kelas lah ya Pak ya, judulnya ya, dari kelas yang B menjadi kelas A boleh disebut gitu ya. Jadi pertama pasti kita merupakan langkah strategik kita untuk lebih naik kelas. Kemudian kita juga akan mengharapkan adanya perubahan struktur permodaan di dalam perusahaan kami. Memang di kami kan biasanya kalau kita mau invest kita perlu dana kan Pak. Perlu dana itu kita biasanya mengandalkan dari pemegang saham atau juga dari pinjaman bank. Tapi dengan alternatif masuk bursa, kita memiliki alternatif untuk masuk mengundang investor untuk lebih melihat company kita tuh secara lebih transparan dan juga akuntabel. Jadi buat kami masuk ke bursa itu penting untuk memberikan transparansi, akuntabilitas dan juga nanti alternatif ke depan untuk bertumbuh bersama dengan investor. Nah itu dia. Seperti itu Pak. Menarik bertumbuh bersama. Lantas mungkin bisa diupdate juga nih Bu Wani terkait dengan kinerja ya dari sisi pengembangan usaha, kemudian kinerja perusahaan sendiri seperti apa Bu saat ini? Ya, kalau kita ngelihat pertumbuhan 2025 kita proyeksi nih Pak ya, 2025 sampai 2029 pertumbuhan secara CAGR itu akan sekitar 12% dan kami akan tetap memaintain laba kotor sekitar 20 sampai 21% dan profitability itu sekitar 10 sampai 11%. Dan kalau dilihat nanti secara kita punya rasio, baik rasio secara ROA itu juga mencapai double digit Pak, jadi di atas 20% dan juga 20% untuk ROE, tapi ROA itu 10%. Jadi kalau dilihat dari komposisi rasio juga cukup stabil dan itu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kepada investor. Baik, kita akan bahas nanti terkait dengan iklim usaha, kemudian penggunaan dana IPO nih Pak Michael dan Bu Wani. Tapi kita akan jeda dulu sebentar ya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.